Jadi yang di atas ini adalah semuanya itu biasanya bentuknya adalah fee atau beban gitu ya. Yang paling atas adalah beban yang terutang. Jadi mau itu langsung dibayarkan atau ditagihkan terlebih dahulu gitu ya oleh trustee-nya atau kurator. Kemudian uh, yang kedua itu adalah biaya-biaya yang terjadi ketika permintaan untuk dipilotkan itu dimasukkan sampai dengan nanti keluar keputusannya gitu. Kemudian yang ketiga yang kepada pihak ketiga berbentuk pembayaran gaji dan teman-temannya. Kemudian empat itu masih berhubungan ya dengan di atas ini employee benefit itu biasanya untuk manajemennya. Kemudian yang kelima adalah untuk pemerintah terkait dengan pajak. Baru nanti yang di tiga ini itu kalau saya dulu ngajar di manajemen keuangan 2 ini adalah 2B-nya. Dia di sini disebut sebagai non priority gitu ya. Jadi dia kalah dengan pembayaran biaya-biaya tadi gitu. Nah, itu untuk yang kemarin saya bilang itu. Jadi kalau di atas ini nggak semuanya tercukupi oleh asetnya, maka akan turun ke nomor 3 gitu ya. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu persiapan untuk UAS kalian. Gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan. Besok kan kalian UASnya online ya, online offline ya. Iya, Pak. Nah, kayaknya sih yang saya tangkap itu meskipun offline kalian itu tetap ngerjain online, tapi di kampus. Gitu. Jadi bawa laptop, kemudian ya mungkin di kampus ada internet juga, cuman nggak ada salahnya kalian juga siap-siap gitu ya kalau misal ada apa-apa di jaringan internet kampus, kalian ada backup untuk internet kalian gitu, terutama ketika upload gitu. Upload itu berkaca dari pengalaman kita kemarin kan ada beberapa yang terlambat gitu kan. Ada satu kasus itu timestamp antara server kampus dengan laptop kalian tuh beda. Jadi ngomong ini saya nggak telat kok di sini kirimnya gitu, tapi timestamp di servernya di Dropbox buat kalian ngumpulin soal itu sudah telat lewat 2 menit gitu. Jadi kalau melihat jatah kalian yang untuk upload di 30 menit jangan mepet-mepet ke belakang. Gitu. Kalau bisa 15 menit itu udah langsung upload aja gitu. Gitu ya. Itu untuk teknis kalian upload. Nah, kemudian di sini kalian jangan lupa membawa kalkulator. Gitu. Buat ngitung-ngitung itu boleh pakai kalkulator tapi nggak boleh pakai Excel. Kalian ketika ujian nggak boleh buka Excel gitu. Terus sifat dari ujian itu open book. Nah, arahan kemarin dari tim dosen itu adalah boleh open book yang hard copy atau soft copy. Jadi soft file boleh, tapi untuk soft file itu terbatas pada yang berformat PDF dan docx. Gitu ya. Atau PPT juga boleh, sorry. Itu ya. Yang nggak boleh adalah kalian buka Microsoft Excel dan teman-temannya. Kalau yang pakai Mac berarti aplikasi bawaan yang dari Apple nggak boleh kalian buka. Spreadsheet-nya nggak boleh kalian buka. Terus kalau kalian pakai Open Office ya berarti spreadsheet punyanya Open Office itu nggak boleh kalian buka. Gitu ya. Intinya adalah Microsoft Excel atau aplikasi yang sejenisnya yang berfungsi untuk spreadsheet itu nggak boleh. Gitu ya. Kemudian tidak boleh ya jelas ya tanya-tanya lewat ya entah itu kalian mau pakai WhatsApp atau pakai email dan kawan-kawan gitu karena kan pakai komputer kan itu nggak boleh gitu termasuk googling juga nggak boleh. Nah ini kenapa kalian disuruh membawa kalkulator karena nggak boleh pakai aplikasi kalkulator bawaan dari komputer. Kalian juga nggak boleh kalau kalian lihat kayak gini extended kalian juga nggak boleh pakai kalkulator dari HP itu ya itu dan ingat apapun bentuk pelanggaran kalian terhadap nanti tata tertib ujian itu akan dikenakan hukuman disiplin. Jadi jangan sampai kok kalian membuat kesalahan di situ yang bikin 3 tahun kalian sia-sia gitu ya. Kemudian soalnya itu cuma 4 dan semua wajib dikerjakan. Berarti kalau 4 soalnya pasti problem. Sama seperti UTS kemarin. 4 itu berarti per satu materi, per satu topik itu satu soal. Oke, dan semua wajib dikerjakan ya, jangan sampai 0. Materinya apa aja? Yang pertama adalah akuntansi untuk HO dan branch. Itu kalian ingat-ingat lagi, catatan yang dilakukan oleh kantor cabang itu seperti apa. Kan ada yang boleh dicatat, ada yang enggak gitu kan.
sesuai dengan apa namanya kebijakan akuntansinya yang dipakai oleh kantor pusat. Kemudian kalian menjurnal untuk transaksi antar kantor pusat dan cabang. Ingat-ingat kembali yang kemarin. Jadi kan ada beberapa. Ini yang jurnal-jurnal yang biasa, yang reguler, bukan jurnal yang nanti kan ada special problem ya di bawah ya, yang pengiriman apa namanya barang itu dipakai markup atau pengiriman antar cabang gitu kan, itu kan beda. Nah ini yang kalian lihat lagi yang transaksi regulernya bagaimana. Kemudian ingat-ingat lagi bagaimana membuat jurnal penyesuaian dan penutup. Gitu. Terkait dengan jurnal, asalnya untuk akuntansi kantor pusat dan cabang itu kan kita mengacu pada akuntansi yang biasa. Jadi kayak semisal sales ya, berarti kan seharusnya kan kalian mencatatnya adalah cash pada sales atau AR pada sales gitu kan. Tapi karena kan kita ada akuntansi kantor pusat dan cabang itu kan bisa dipecah gitu kan. Tapi kan kalau untuk sales kan kita lihat terjadinya di mana. Gitu. Kayak kemarin, kalau semisal ada biaya-biaya yang membayar itu adalah kantor cabang, tapi dia tidak boleh dicatat sama kantor cabang, berarti kan nanti perlakuannya berbeda gitu kan. Kita pecah akunnya. Terus kita gunakan akun antara kan, HO untuk kantor cabang, kemudian akun branch untuk kantor pusat. Seperti itu. Kemudian untuk jurnalnya untuk menutup kita bikin di 2 tempat kan. Di kantor cabang kita tutup semua, kemudian kita kirimkan income-nya ya kan ke kantor pusat. Kantor pusat juga menutup. Jadi dia membuat jurnal temannya untuk pengiriman income dari tiap cabang, kemudian dia tutup. Ya kan, ingat-ingat kembali yang seperti itu. Kemudian untuk special problem kalian baca-baca lagi. Gitu. Kemarin kita ada pengiriman antar cabang. Jadi untuk pengiriman antar cabang hati-hati, di sana kan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan freight. Ya kan, freight itu kan ada maksimalnya. Maksimalnya adalah senilai dengan yang boleh dibebankan oleh kantor pusat. Hati-hati di sana. Gitu ya. Dan penyelesaiannya nggak boleh dari cabang ke cabang, tapi lewat kantor pusat. Terus menghitung branch income menurut HO dan kantor cabang. Ini itu terkait sama yang di sini. Gitu ya. Nah, tadi di kelas 11 ada pertanyaan mengenai penjurnalan untuk transaksi sales di tempatnya Budiah, bukunya Budiah, soal nomor 6. Ini. Jadi meskipun kita ngomongin akuntansi kantor pusat dan cabang, kalian juga harus ingat ya, ini kan dulu kalian belajar di prinsipal. Gimana cara mengakuntansikan ini? Retur penjualan dan sales allowance. Kalian baca-baca lagi. Jadi kan ini nanti kan muncul satu akun lagi. Ya kan? Ada yang masih ingat nggak posisi ini? Tio, kamu udah nyoba ini? Udah sih Pak, tapi itu dulu banget waktu minggu berapa gitu belum. Coba ya Pak, saya buka lagi. Penyelesaiannya gimana kamu yang ini? Yang jurnal ini deh, returnya ini. Ngurangin sales apa enggak? Yang retur ini, 3220 ini, ngurangin 5180 apa enggak? Oh ini nah salah nggak sih? Nah ini yang soal 67 terus selanjutnya itu kayak lebih ke audit malah Pak menurut saya Pak. Oh gitu. Oke. Ya Pak, jadi bukan kayak ini sih, jadi kemungkinan sih nggak keluar di ujian. Kalau semisal, jadi saya ngerjain seadanya aja Pak yang soal 67 itu. Kalau semisal transaksi yang kayak gini muncul di ujian, kalian hati-hati. Sales return, jadi retur itu kan nanti ada dua macam penyelesaian gitu. Kalian ingat-ingat lagi zaman dulu ya. Untuk retur yang nggak ada perbaikan dan kawan-kawan, maka itu ya sudah selesai. Kita berikan nanti ada kita berikan nanti dari lawan transaksi kita ngasih nota kredit
Atas nota kredit itu kita harus jurnal. Tuh. Penyelesaian kedua adalah kita selesaikan lewat metode warranty-nya. Kalau pakai metode warranty, kamu lari ke Inter. Baca lagi di Inter gimana untuk klaim warranty di sana gitu ya. Karena akuntansi di kantor pusat cabang itu basicnya sama, cuman beda cara nulisnya kalau dia berhubungan antara kantor pusat dan cabang gitu ya. Jadi untuk soal di sini semisal di soal ujian muncul ada transaksi misal tanggal 20 lah, ada retur penjualan sebesar 3.220, maka ini harus kalian catat di cabang terjadinya retur tersebut. Kan penjualan kan selalu dicatat di cabang terjadinya penjualan, ya kan, jurnalnya kan full. AR pada sales misal, kemudian bawahnya kan kita nyatet HPP-nya kan. Nah, kemudian retur ini itu kalian catat. Catatnya pakai apa? Pakai akun sales return and allowance. Itu di debit. Kreditnya kemana? Kredit dari retur tidak pernah ke sales. Debit retur itu tidak pernah ke sales. Jadi kita pakai akun sales return and allowance. Terus yang kita sesuaikan nilai apa? Nilai dari accounts receivable-nya dia. Gitu ya. Jadi kalau ada transaksi kayak gini besok buat ujian, itu selalu yang disesuaikan adalah nilai dari AR-nya. Gitu. Nanti untuk allowance itu munculnya bisa banyak. Bisa discount, cash discount, atau trade discount. Cash discount itu adalah yang 210 N30 atau 110 N30 atau 15 N30. Itu cash discount. Yang kalian sesuaikan adalah nilai cash-nya ketika dilakukan pembayaran. Tapi kalau trade discount yang muncul, maka yang kalian sesuaikan adalah nilai dari accounts receivable atau nilai dari cash ketika terjadi sales-nya. Itu ya. Itu untuk terkait dengan ini. Jadi hati-hati di sana kalau tiba-tiba muncul yang kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah akuntansi konsinyasi. Kita kemarin belajar 4 hal kan di sana. Terpisah, tidak terpisah, selesai, tidak selesai gitu. Nah, fokus kita di sini adalah konsinyasi tidak selesai. Berarti kalian belajarnya adalah konsinyasi tidak selesai untuk yang terpisah atau tidak terpisah. Saya nggak tahu yang keluar yang mana. Bisa saja dua-duanya keluar. Kenapa? Karena tiap sisi itu independen terhadap yang lain. Beda dengan yang di HO dan cabang. Gitu ya. Jadi bisa saja nanti yang di pertanyaan adalah untuk konsinyornya tidak terpisah, untuk konsinyinya terpisah, tapi untuk akuntansi konsinyasi tidak selesai. Kemudian kalian ingat-ingat lagi, jurnal transaksinya gimana? Untuk yang terpisah berarti kita pakai bantuan akun consignment out sama consignment in. In untuk konsinyi, out untuk konsinyor. Ya kan? Perbedaannya adalah bagaimana kita mencatat. Kalau terpisah, maka untuk konsinyor ya ketika terjadi freight bisa kita catat. Gitu kan, ketika dia ngirim bisa dicatat. Tapi untuk yang tidak terpisah, kita defer pencatatan sampai dengan terjadinya penjualan. Gitu ya. Untuk konsinyi selain dari dia nerima barang dicatat biasanya kan. Kalau dia bayar sesuatu ya udah langsung dicatat aja sama dia kan. Nah, itu nanti baru ditagihkan ke konsinyor ketika pengiriman penjualannya. Gitu ya. Kemudian kalian ingat-ingat lagi kemarin di pembahasan bahwa kalau terjadi penjualan kredit di konsinyi, maka tanggung jawab konsinyi sampai dengan dia menagih piutang tersebut. Gitu ya. Jadi kalau belum ditagih ya nggak bisa dikirimkan ke konsinyor, kita nggak bisa ngirim accounts receivable gitu ya. Terus kalian juga nanti membuat jurnal penutup atau pertanggungjawabannya yang ngirim konsinyasinya tadi. Kemudian menghitung nilai konsinyasi yang tersisa. Karena dia tidak selesai, pastikan ada nilai konsinyasi yang tidak tersisa. Itu kan hati-hati. Nanti kalian harus ingat-ingat biaya mana yang menempel ke inventory. Biaya mana yang bisa kita bebankan seluruhnya pada periode terjadinya penjualan tersebut. Gitu kan. Jadi kan melihatnya adalah ini biaya terjadi karena apa? Karena inventory-nya atau karena penjualannya. Gitu ya. Nanti kelihatan dari mana yang bisa kita akui di periode saat ini, yang mana penjualan terjadi, kita tandingkan ke nilai sales-nya menjadi COGS, dan mana yang harus kita akui berikutnya. Saya nggak tahu soalnya apakah cuma untuk satu periode atau 2 periode. Tapi kalau saya sebagai dosen mau ngecek konsep pemahaman kalian terhadap akuntansi tidak selesai, konsinyasi tidak selesai, saya bikin 2 periode.
Jadi saya tahu hitungan kalian sekaligus jurnalnya untuk transaksi konsinyasi ini yang terjadi di periode sekarang dan periode yang akan datang. Gitu ya. Itu untuk akuntansi konsinyasi. Kemudian likuidasi persekutuan. Jadi untuk persekutuan itu kita kemarin kan belajar ada dari depan ya. Dari depan itu kan kita apa namanya? Review singkat tentang pembentukan dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kemudian fokus kita untuk ujian adalah di installment-nya. Jadi bukan yang immediate atau yang kita nunggu apa namanya sampai selesai winding up asetnya dulu baru kita bayarkan, enggak. Tapi kita pakai yang installment-nya. Jadi kalian belajar dua hal, safe payment atau cash distribution plan-nya gitu. Nah, apapun yang nanti ditanyakan hasilnya pasti sama. Hasil akhirnya sama. Bedanya adalah nanti kalau untuk safe payment, setiap periode kalian bikin schedule-nya, worksheet-nya untuk perhitungan safe payment-nya berapa. Tapi kalau untuk cash distribution, ya kalian cuma bikin sekali aja di depan, sebelum terjadi periode atau penjualannya. Yang kedua adalah nanti kalian akan diminta untuk membuat worksheet dari likuidasinya. Ingat-ingat yang kemarin yang kita bikin sebelah kiri itu ada aset. Aset kita pecah jadi dua, kan? Yang cash sama non cash. Sebelah kanannya ada liability. Kemudian ada capitalnya untuk setiap sekutunya, gitu kan? Kalian bikin itu. Yang menjadi perbedaan adalah kalau kalian nanti disuruh mengerjakan pakai safe payment, maka worksheet-nya akan ada dua. Untuk likuidasi itu sendiri dan untuk pembuatan yang safe payment-nya. Gitu ya kan, setiap periode untuk safe payment kalian harus ngitung berapa yang harus saya bagikan gitu kan. Nah itu kan kalian bikin worksheet lagi, jadi pasti kalian bikin dua untuk yang di sini, satu set jatuhnya. Tapi kalau kalian disuruh untuk membuat yang cash distribution plan, maka ya sudah, bikinnya worksheetnya cuma satu, tapi di awal kalian bikin ranking pembayarannya, kemudian schedule pembayarannya seperti apa. Kalau kemarin yang dicontohkan kita meranking dulu untuk yang sekutu satu kan dia kerugian 680 kan, itu kan akhirnya yang kita gunakan sebagai titik awal untuk menghitung berapa sih jumlah uang yang paling pertama untuk kita bagikan gitu kan. Seperti itu. Jadi yang 680 kemudian turun jadi 120, kemudian 60, baru sisanya sekian gitu. Yang seperti itu gitu ya. Itulah nanti yang kalian lakukan di sana gitu untuk cash distribution. Kemudian membuat jurnal transaksi dan jurnal likuidasi. Hati-hati di sini. Posisi awal kita adalah yang tersisa itu hanya neraca. Jadi semua akun nominal sudah hilang, sudah nol, sudah ditutup. Berarti ketika kita melakukan jurnal transaksi, maka semua keuntungan dan kerugian harus kalian tutup juga ke capital. Pilihannya kan ada dua. Kalian munculkan dulu loss sama gain-nya, baru kalian tutup ke capitalnya, atau langsung. Saran saya adalah, karena ini ujian, nggak usah bikin dua jurnal. Jadi kalau ada untung rugi, langsung tutup ke capitalnya. Nggak usah munculin gain sama loss, baru kalian jurnal lagi. Masuk ke capital, nggak usah. Sama aja nilainya. Gitu ya. Jadi effortnya lebih sedikit, nilainya sama, kalian waktunya juga sisa banyak. Itu ya. Itu untuk transaksinya. Untuk likuidasinya gimana? Ini adalah yang ketika terjadi pembayarannya. Kalau di sini kan misal bayar jual tanah gitu ya. Kalian catat seperti apa gitu kan. Kemarin ada contohnya. Terus bayar ada biaya nih yang kemarin nggak ada. Terus tiba-tiba ternyata muncul tagihannya karena kemarin belum dicatat. Nah, berarti kan kita harus memunculkan kan, kita mengurangi capital, kita menciptakan expense baru kan. Berarti itu kita kurangkan capitalnya. Kemudian kita mengakui kalau itu baru ditagihkan, berarti kita memunculkan liability. Tapi kalau itu kita bayar, berarti kita mengeluarkan cash, gitu ya. Dan biasanya tagihan dulu, baru nanti dibayarkan cash-nya. Kayak contoh kemarin. Nah, kemudian untuk likuidasi ya berarti tinggal bagi-bagi cash-nya tadi. Misal dibuat untuk membayar liability-nya dulu, kan. Baru nanti kalau kita pakai yang metode installment kan, sisanya uangnya ini yang kita bagikan berapa, gitu kan. Yang dapat siapa. Gitu. Jurnalnya nanti tergantung dari schedule yang ada di
Sini yang saya blok. Itu ya, itu adalah untuk likuidasi persekutuan. Kemudian untuk likuidasi perseroan, kita fokusnya adalah ke bagian likuidasinya aja. Gitu. Jadi kalian ingat-ingat lagi peringkat klaim seperti apa. Ya 1, 2, 3, 4 kan tadi kan di situ kan. Terus bikin statement of affair. Statement of affair itu kan sebenarnya kita cuman membuat ulang apa namanya, neraca aset, kita susun sesuai dengan urutan klaimnya dia, gitu kan. Berarti untuk aset-aset yang digunakan untuk menjamin secured claim atau secured liability itu ada di peringkat paling atas. Dan di sana ada urutannya juga dari fully secured baru ke parsial, gitu kan. Nah, cara kalian menentukan full sama parsial dari mana? Lihat dari expected net realizable value-nya. Gitu. Kalau semisal nilai bukunya 80, terus nah, kalau posisinya seperti ini, book value-nya 80, liability-nya 70, expected NRV-nya 60, ini full apa parsial? Full apa parsial? Parsial. Parsial. Jadi yang kalian lihat jangan book value-nya, tapi ininya. Dan ini nanti yang disajikan di nilai di neraca. Gitu ya. Jadi aset selalu kita sajikan pada expected NRV yang kita tandingkan ke liability. Karena ini liability yang nilainya 70, ya liability pasti kita realisasikan pada nilai yang tercatat, kan nggak mungkin lebih rendah gitu kan. Berarti 70 itu hanya tercakup sebagian. Maka ini posisinya adalah di bawahnya semua yang full. Kalau misal di sini itu dia nilainya adalah sama-sama 80, berarti ini full gitu ya. Ini di paling atas. Ya, jadi aset disajikan pada NRV dengan urutan sesuai dengan klaimnya. Ya, paling atas, kemudian bawahnya adalah apa namanya? Yang sisanya yang akan kita gunakan untuk membayar peringkat 2 dan 3. Statement of affair itu di aset. Liability-nya kalian susun sesuai dengan peringkatnya juga, ya kan? Baru nanti di terakhir adalah apa namanya? Sisa defisitnya berapa. Selanjutnya adalah kita masuk ke trustee accounting yang kemarin kita pelajari. Yang harus kalian ingat pertama adalah jurnal pengambil alihan. Ini itu sebenarnya mirip dengan jurnal pembentukan atau pendirian dari persekutuan. Ya, bedanya adalah kalau di persekutuan kita mencatat nanti di sini adalah capital setiap sekutunya. Kalau di trustee kita mencatat adanya estate equity. Gitu ya. Jadi semua equity kalau kita ngomong di trustee sini itu adalah estate equity. Gitu. Di sini untuk jurnal pengambil alihan debitnya adalah semua asetnya punya perusahaan yang dilikuidasi, kreditnya liabilitas perusahaan yang dilikuidasi, sisanya kita tutup ke estate equity. Jurnal transaksi di sini adalah semua transaksi yang terjadi di likuidasi, termasuk dari pengakuan munculnya liabilitas atau adanya tagihan baru atau pembayaran tagihan-tagihan yang lama, ya, termasuk pembayaran liabilitasnya gitu ya. Hati-hati ketika kita membicarakan mengenai penyelesaian klaimnya, liability-nya. Untuk peringkat pertama biasanya nanti 2 ini jadi 1. Jurnal transaksi dan likuidasinya jadi 1. Jurnal transaksi untuk penjualan asetnya kalian catat terlebih dahulu, langsung dilanjutkan dengan jurnal pembayaran dari liabilitas yang dijamin dengan menggunakan aset tersebut. Gitu ya. Untuk penjualan aset yang lain yang tidak digunakan untuk menjamin liabilitas, nggak masalah. Kalian catat transaksinya aja, baru nanti pembayarannya di akhir periode, gitu kan. Misal di bulan Agustus gitu, dijual aset A, B, C, D, gitu ya. Dan itu semua bukan merupakan aset yang digunakan untuk menjamin, ya nggak masalah. Gitu ya. Seperti itu. Itu adalah untuk likuidasi. Sebentar. Oh ya, untuk yang di sini di persekutuan sebenarnya kan pembayaran untuk klaim-klaim itu kan ada peringkatnya juga gitu ya, tapi nggak masalah karena kita fokusnya di sana itu adalah kalian yang di sini seperti apa.
sama penyelesaian, sama pembagian dari defisitnya, defisit sama untungnya seperti apa, gitu ya. Jadi konsepnya berbeda dengan yang ingin diujikan di bagian sini. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk materi? Nggak ada? Kalau tidak ada, sudah selesai kita untuk hari ini. Jadi itu adalah materi yang kita review untuk 1 semester. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Kemudian kita pada pagi hari. Izin bertanya Pak. Silakan Fendi. Mungkin terkait yang konsinyasi tidak terpisah, saya masih bingung itu Pak. Yang waktu penyerahan hasil penjualan itu kan ada income summary, itu masih belum paham Pak yang terkait penyerahan hasil penjualan itu. Kira-kira bagaimana ya Pak? Tidak terpisah. Konsinyasi tidak selesai apa konsinyasi tidak terpisah? Yang tidak terpisah. Yang tidak terpisah untuk yang selesai. Yang tidak selesai aja kita bahas ya. Iya Pak. Yang bagian ini ya berarti ya? Penyerahannya ini kan? Iya Pak, tapi yang tidak terpisah. Ya, ini ini terpisah, sorry. Tidak terpisah untuk yang penyerahan. Dan yang ini. Nah, ini. Yang masih belum kamu yang di bagian konsinya atau konsinyornya? Yang di bagian konsinyur Pak, sama kemarin itu yang satunya ada income summary ya Pak? Itu untuk penutupannya. Ini untuk penutupannya di sini. Oh, itu kemarin jurnal penutup Pak yang income summary. Jadi sekalian ditutup itu, makanya muncul income summary kan. Oh iya Pak. Ya. Jadi intinya kan kita kan di sini kan. Kalian bikin jurnalnya itu untuk yang konsinyasi tidak selesai itu selalu biasanya dua bagian gitu ya. Bagian pertama adalah kita untuk mencatat yang sudah terjadi. Ini kan yang sudah kita akuin nih. Kan aturannya adalah untuk konsinyasi kalau dia itu tidak terselesaikan semua, maka sisanya yang belum terjual itu kan kita defer pengakuannya kan ke belakang. Itu kan karena itu menyangkut ke bagaimana kita menandingkan cost-nya dengan sales-nya gitu kan. Nah, dilihat dulu dari transaksi di sini. Transaksi di sini itu kan pada bulan tersebut itu yang terjual cuma 4 dari 10. Kan seperti itu kan. Di sini contohnya kan dua-duanya kita mencatat secara tidak terpisah, tapi kan bisa dua-dua. Sini terpisah, di konitanya konsinyornya tidak terpisah, yang di konsinya terpisah kan juga bisa gitu kan. Mungkin juga keluarnya seperti itu mungkin. Nah, di sini adalah contohnya dua-duanya tidak terpisah. Berarti kan cara pencatatan toko Rijal itu kan dia mencatat sesuai dengan yang terjadi. Yang terjadi itu 4. Oh, 4 berarti dia itu terjual harganya 4 kali 85 atau 340. Berarti seharusnya kan dia mendapatkan komisi. Ya kan? Kalau yang terpisah kan dia pasti mencatat nanti langsung membebankan komisinya berapa 20% dari 4 kali 85 gitu kan. Nah, untuk yang tidak terpisah pencatatannya itu dibuat seolah-olah memang dia yang menjual. Jadi kan ini kan jurnal biasa kan. Jurnal kita transaksi penjualan biasa kan, bedanya kan cuma di sini kita nggak pakai inventory, pakai akunnya konsinyornya gitu kan, karena kan kita nyatatnya di sana. Nah, nilai di sini itu ya kita menunjukkan bahwa oh saya netnya di sini itu sama dengan komisinya. Kalau kamu lihat nanti di sini 340 dikurangi 275 itu sama dengan 20% kali 4 kali 85. Tuh. Nah, kemudian
bagian yang sudah terjual ini itu kan kalau kita ngomongin langsung cash-nya aja ya, jangan accounts receivable ya, kan dia nggak ngasih informasi di sini bahwa dia terjual tunai atau terjual kredit. Kita anggap aja ini terjual tunai gitu ya. Jadi kalau dia terjual tunai dari penjualan ini kan kita dapat cash 340. Kemudian dia menagih si konsinying menagih 20%-nya dari harga penjualan tersebut sebagai komisi gitu kan. Berarti ketika ini terjadi penjualan, aslinya cash-nya itu kan yang bakalan kita kasih untuk yang ini ya. Saya belum ngomongin biaya yang dikeluarkan sama toko Rijal di tanggal sebelumnya ya, kan ada juga kan kemarin kan dia bayar freight kalau nggak salah, ongkos angkut. Kita belum ngomongin itu. Jadi untuk penjualan ini sendiri sebenarnya kasnya itu netnya adalah 340 kalikan 80%-nya, ya kan, dari penjualan ini, atau 272 gitu. Kalau tidak ada biaya lain yang timbul, maka yang akan dikirimkan adalah 272. Di sisi sini ketika dikirimkan ya dia pasti mengakui kalau dikirimin cash dia pasti akan terima cash. Itu kan salesnya dia catat juga. Makanya muncul cash-nya sekian, salesnya sekian. Jadi ini itu adalah untuk mencatat apa intinya yang benar-benar terjadi terjual. Mana ini loh di sebelah sini. Sampai di sini bisa diikutin nggak, Fendi? Bisa, Pak. Nah ini, jadi yang ini adalah untuk mencatat sana. Set. Temannya adalah, kan kita di awal itu kan ngasih ke si konsinyinya, ya kan? Ini kita ngirimin nih barang nih. Kita kan mengirimkan barang berapa? 10. Ya kan? 10 ini kan dia itu berada di sana. Nah, di sini berarti kita menangguhkan pengiriman 10 tadi yang masih sisa 6. Ya kan? Yang masih sisa 4 karena jual 6. Yang masih ada 4 kan? Yang di sini, 10 di sini, 10 di sini. 10 di sini kan kalau logika kita kalau terjual itu kan jadi COGS. Ya kan? 10 ini kan kalau terjual kan jadi COGS kalau komplit. Tapi kan ini belum terjual. Ya. Maka kita harus mencatat bahwa di bagian 10 ini itu ada aset yang kita titipkan. Makanya kita membentuk adanya merchandise on consignment dulu. Sorry, tadi saya pakai yang contoh itunya ya, yang contoh sudah selesai ya. Saya pakai ini aja deh. Sorry. Tuh ya, jadi sebentar saya balik lagi ke sini. Salesnya berapa? Kan tadi segini kan, 510 karena terjual 6. Berarti 80%-nya kan 408. Ya enggak? Di sini kalau saya tulis, ini saya hapus aja ya, langsung tes aja ya. Kalau mau dikirim 80%-nya adalah 400. Oke. Kemudian di atas ini dia kan bayar. Ya kan? 25. 25 ini itu dia ngomongnya adalah seperti beban pengiriman gitu ya. Nah, beban ini kan menempel ke penjualan atau ke inventory. Yang 25 ini, beban-beban ini. Kalian harus mengidentifikasi dulu, apakah biaya ini itu terjadi karena inventory-nya atau karena transaksi penjualannya. Itu penting. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi di sini kamu nulisnya. Jadi berapa sih yang boleh kita kurangkan ke COGS kita? Berapa yang nggak boleh? Gitu. Sales selalu dicatat full 510. Kalau dari transaksi ini 510 itu kita cuma dapat cash 408. Nah, kemudian itu kita berapa? Komisi kita berapa? Dari situ kan ketahuan kan, 510 dikurangi 408 itu adalah 102. Kita catat full. Jadi ini kita catat full kenapa? Karena ini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan.
Jadi munculnya biaya ini adalah karena transaksi penjualan, bukan karena kita nitipin barang tersebut. Ya. Sedangkan yang ini 25 itu adalah karena munculnya itu karena kita nitipin. Gitu kan. Kalau kita nggak nitip ke Konita kan Konita nggak mungkin ngeluarin 25. Kemudian yang di sini 60 ini juga sama. Ini kan belum kita catat kan penjualan yang di sini kan. Belum kita catat di konsinyasinya. Nah, ini juga kita perhitungkan. Oh, 60 ini kan terjadi karena kita nitipin barang. Kalau saya jual sendiri kan 60 ini nggak mungkin muncul. Iya kan? Nah, itu berarti kita perhitungkan. 60 berarti satunya itu adalah 10. Satunya adalah 6. Terus yang 25 satunya adalah 2,5. Nah, itu nanti yang akan kita catatkan di sini. Freight ini itu adalah temennya dari mana? Sini. Kan terjual 6, satunya kan 2,5. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa ngakuin kan Konita kan nagih ke kita kan. 25 ini kan pasti langsung ditagihkan ke penjualan yang di sini. Cashnya di sini. Jadi harusnya 408 dikurangi sama dia 25 lagi. Makanya yang dikirimkan sama dia itu adalah 383. Jadi kita nerimanya 383. Dari 383 tadi ya kita pecah jadi 2. Mana yang masih nempel di merchandise on consignment sama mana yang sudah bisa kita bebankan. Oh, yang sudah kita bebankan itu baru 6 buah. Makanya freight-nya itu 15. Dari mana? 6 kali 25. Ini itu menunjukkan 6 terjual kali biaya pengirimannya berapa. Commission expense selalu full amount karena dia terjadinya karena penjualan. Nah, yang di sini itu menunjukkan yang mana? Ini loh yang teman-temannya yang ada di sini. Yang ini. Sorry. Yang ini. Gitu. Di situ berapa? Itu ya. Ini yang pertama. Jadi di sini itu menunjukkan adalah biaya-biaya yang memang sudah terjadi. Kecuali yang ini ya. Ini kita mendefer untuk yang bawah ya. Baru nanti ini kita nutup. Gitu. Nutup dari mana? Freight out-nya berapa? Yang sudah terjadi. Itu dari sini. Dari sini. Ini kan masih 4 yang belum terjual kan? Berarti kan 4 kali 6 kan 24. Ya kan? 24 kan? Itu kita kurangkan dari merchandise on consignment karena itu sudah jadi biaya. Kemudian yang di sini yang kita kirimkan itu kan ada 10. Biayanya 50 berarti kan total 500 kan. Kalau sudah terjual 6 berarti kan yang masih sisa di sana itu adalah 4 kali 50 ada 200. Nah, ini kita membentuk merchandise on consignment. Sorry, ini tadi itu bagian dari yang 25 yang belum jadi. Sorry. Ini itu adalah bagian dari 25 yang belum bisa kita bebankan. Jadi dia menagih 25 itu kita pecah. Satu yang sudah kita bebankan sebagai freight 6 kali 25, yang satu yang belum 10. Yang bawah ini itu buat nyatet yang ini loh, transaksi yang di depan sini. Yang sini kan ada 4 yang belum terjual. Ya kan 4 kali 50 200 sama di sini freight-nya 4 kali 60 24. Makanya kamu membuat inventory baru namanya merchandise on consignment. Seperti itu Fendi, itu untuk yang ini yang di berikutnya tinggal balik aja. Ini kan tinggal balik. GeoGuessr-nya dari mana? Dari sini. Kan kemarin kita mengurangi income summary 200, kita balik. Ya kan? Terus kita kemarin memunculkan di sini 10, berarti kita balik merchandise. Saya kita kredit, di atasnya kita munculin freight-nya sesuai dengan tagihan 25-nya. Terus yang 24 kan kita udah ngeluarin kan, tapi kan kita defer juga. Sama, berarti freight out-nya kita keluarin, kita debit ke kreditnya merchandise on consignment. Makanya ada 2. Ini adalah untuk mencatat atau mengakui yang periode sebelumnya di defer. Makanya tadi saya bilang, saya kalau mau ngetes
pemahaman kalian terhadap konsep yang saya tanyakan tidak terpisah, uncomplete, 2 periode. Jadi tahu jurnal di sini itu adalah untuk mengakui ya yang kemarin di defer. Di sini ya real cash-nya berapa? Real sales-nya berapa? Kan kelihatan bedanya kan. Jadi di atas ini kan memang cuma nyatet sales-nya saja sesuai dengan yang dikirimkan sama Konita di periode kedua. Ya kan? Periode kedua kan itu. Beda dengan di periode pertama. Periode pertama kenapa lebih banyak? Karena Konita juga melakukan penagihan terhadap biaya yang dia keluarkan. Apa? Ini 25. Gitu. Kalau ini nggak ada ya jurnalnya cuma 1, 2, 3. Tapi karena dia kemarin ngeluarin duit juga, terus ditagih ke kita, ya muncul lagi yang seperti ini. Jadi yang ini kita akui, ini kita defer untuk periode berikutnya. Ini itu adalah untuk mendefer semua pengiriman dan biaya yang terkait dengan inventory yang kita kirimkan ke Rijal. Yang nanti baru akan kita akui di periode berikutnya. Biar tahu nilainya kayak gini, kalian saya sarankan bikin model yang kayak gini. Apa namanya? Schedule-nya. Gitu. Lebih gampang, lebih kelihatan gitu. Mana saja yang harus kita bagi, mana yang enggak. Tawan dari sana. Gitu ya. Menjawab enggak, Fendi? Baik Pak, tadi udah ada yang menjawab kalau untuk yang terkait income summary-nya itu di kredit 200 itu kenapa ya Pak? Kenapa nanti bukannya CUGS-nya jadi underestimate apa enggak ya Pak? Yang di sini ya. Yang ini ini yang periode kedua, ya kan? Ini yang periode pertama. Ya kan, karena ini kita kurangi kan? Ya enggak? Kadang-kadang kan 200 ini kan maksudmu kan? Iya Pak. Ya kan? Ini sebenarnya kita geser aja sih. Gitu. Kalau underestimate harusnya enggak. Karena kan di sini kan kita belum nyatet ya. Ya enggak sih? Ya enggak? Yang catatan ini harusnya kan ada temennya. Sales Ya, kan pasti ada temennya kan? iya Inventory Pak. kan iya. Nah ini. Secara logika harusnya nggak underestimate karena kita cuma geser aja, kita defer ke belakang. Gitu. Kalau underestimate atau understated, ya berarti standarnya yang salah. Kan standar itu dibuat agar tidak terjadi overstated dan understated. Jadi dia mencerminkan posisi aslinya. Gitu. Jadi nggak mungkin understated. Tapi kalau semisal di 30 Juni itu udah tutup buku begitu Pak, nanti di income statement itu berarti belum ada CUGS yang diakui Pak yang itu. Iya betul. Untuk yang ini kayaknya harusnya ada 1 jurnal lagi ya, harusnya. Iya Pak. Yang kita tunjukkan di sini itu kan cuman untuk apa posisi dia di konsinyasinya ya. Iya Pak. Ya. Jadi harusnya sih ada jurnal lain yang bukan yang nggak termasuk di konsinyasi ini. Jadi di sini kenapa dikurangi karena kita mau menunjukkan bahwa dari yang 200 itu kita defer ke belakang. Dia jadi muncul ke ini apa namanya aset baru di merchandise on consignment. Gitu. Jadi nggak apa namanya nggak understated. Gitu Fendi. Nah, nanti kalau semisal yang 30 Juni sudah tutup buku, kira-kira untuk yang kita nanti perlu ditambahkan COGS terhadap Nggak usah inventory. kalian bikin kayak gini aja sesuai dengan yang diajarkan. Oh Jangan iya. menambahkan, jangan mengurangkan gitu ya. Karena yang mau dilihat cuma di bagian konsinyasinya aja kalian gimana gitu mencatatnya. Baik, Bukan full satu siklus akuntansinya, bukan di sana. baik Pak. Kemudian terkait yang breakout-nya itu kenapa enggak dilangsungkan ke cash gitu ya Pak untuk breakout-nya? Jadi karena kita cuma nonton di konsinyasinya Oh, di sini. Ini kan di sini. Ini kan terjadi di sini kan. Ini kan nggak mungkin nggak kamu catat gitu loh. Tahu nggak maksud saya?
Tahu kan? Jadi kan semua transaksi dan peristiwa itu kan kita catat. Ya kan? Jadi karena kita ngomong dulu bahwa yang berhubungan dengan konsinyasi itu tidak akan diakui sampai dengan nanti terjadinya penjualannya. Nah, itu. Jadi mungkin kamu bingung, kok ini tiba-tiba kita ngurangin flat out gitu ya. Berarti minus dong, minus 60 kan? Enggak kayak gitu. Kan ada catatan yang lain. Makanya kan tadi saya bilang kan, ini kan sales kan nggak ada temennya. Kan ada temennya kan harusnya kan, ya sama. Flat out ini asalnya kan dari transaksi ini gitu kan. Tapi ketika kita ngomongin ini di konteks konsinyasi kan, ketika di konsinyasinya kita nggak catat kan, tapi kan ini peristiwa akuntansi gitu loh, transaksi kan, nah kita pasti catat. Catatannya apa di sini? Kan muncul beban, sini asetnya kan, Iya Pak. ya kan. Tuh. Makanya kita mau menghilangkan ini berarti kelebihan kita mengakuinya, maksudnya kayak gitu. Tapi kan nggak kita bahas di sini, karena kan yang kita lihat cuma di konsinyasinya. Itu Fendi. Oh, berarti nanti di soal itu cukup yang transaksi konsinyasi saja ya Pak untuk Nah, yang makanya kalian ngerjainnya gitu ya. Jadi pokoknya nyelesainnya sesuai dengan yang di PPT aja, nggak usah mikirin yang transaksi ini temennya yang gimana nggak usah gitu. Kejauhan nanti. baik Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah paham. Sama kalian kalau bikin jurnal jangan sampai kosong ya. Jangan sampai 4 soal itu ada yang kosong. Kalau kosong saya nggak bisa ngasih nilai jadinya. Ya kalau kosong ya saya nggak bisa ngasih. Paling nggak 1 gitulah atau 1,5 gitu ya. Itu ya, jadi minta tolong jangan sampai kosong. Kemudian karena ini open book, ya harusnya kan lebih mudah ya buat kalian ya. Karena kan nggak harus ngapalin apa namanya jurnal-jurnalnya kan. Saya zaman kuliah dulu, STAN nggak pernah ya, di 3 D4 nggak pernah open book gitu, kecuali statistik. Saya zaman S2 dulu ada yang open book, ada yang enggak. Untuk yang open book saya bikin ringkasannya. Kan kalian udah dapat kisi-kisinya kan bisa dibikin ringkesan gitu. Jadi bacanya dari ringkesan itu aja, nggak usah dari catatan semuanya. Ketika kalian ringkes itu kan kalian sekaligus baca gitu. Secara teori kayak gini gitu. Jadi kalian sekarang ringkes, terus besok latihannya biar cepet tangannya gitu kan. Jadi buat yang jurnal-jurnal udah nggak usah ngapalin lagi, tinggal ngeliat ke contekan tadi. Itu kalau saya dulu zaman S2 kemarin. Gitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita selesaikan. Izin lagi Pak. Boleh enggak? Tapi terkait yang HO Brands Pak. Ya, gimana? Kemarin itu teman saya ada yang bertanya ke saya itu, tapi agak-agak lupa kalau tidak salah itu terkait pengiriman dari cabang 1 ke cabang 2 begitu. Nah, semisal pengirimannya itu 10 unit, itu nanti kan ada biaya kirimnya. Nah, tapi pada suatu ketika itu ada 4 barang yang dikembalikan lagi atau kalau enggak ditransfer lagi ke cabang yang satunya. Itu nanti gitu maksudmu? Iya Pak, kalau nggak dibalikin lagi itu ditransfer kemana gitu. Tapi itu ada biaya kirimnya lagi. Nah, biaya kirimnya lagi itu sebenarnya proporsional sesuai jumlah barang yang dikirim atau itu dibebankan seluruhnya ya Pak? Maksudnya yang nempel ke inventory di situ gitu, dari yang misal cabang 1 ke cabang 2 gitu kan, terus cabang 2 ke cabang 3 gitu. Ya penyelesaian sama dengan transaksinya kita anggap seperti yang kemarin cabang 1 ke cabang 2 gitu. Proses pengirimannya, ngitungnya seperti itu jadinya. Itu jadi nanti untuk yang di sini kan kita nempelin tuh berapa yang kita masukkan ke apa namanya nilai inventory kan. Kan langkah pertama kan kita harus tahu tuh berapa sih biaya yang akan kita tempelkan ke inventorinya dia gitu kan. Ketika dia dibalikin lagi kan nanti ada bagian yang mungkin menjadi biaya expense, bukan jadi cost of inventory-nya, kan ada seperti itu kan. Ya nanti dilihat dulu dari sana. Kalau melihat contoh di sini, jadi ya kalau semisal cabang 2 nanti ngirim ke cabang 3 ya proses akuntansinya mirip dengan ini, sama aja. Gitu. Jadi kamu lihat dulu ini itu masih bisa nempel nggak ke
inventorinya. Kan ini kan nilai inventorinya kan 4.500 kan. 4.500, 4.500 terus dibalikin kan. Ya kan? Seperti itu. Gitu. Dan yang perlu diingat adalah biayanya maksimal dari HO ke branch-nya. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih berarti nanti kelebihannya kita anggap sebagai excess freight. Masuk ke hitungan itu. Jadi nanti jadi beban biasa dia. Itu Fendi. Intinya perlakuannya sama seperti ini. Sama seperti cabang 1 ke cabang 2. Karena kan prosesnya kan sama kan. Cabang 1 kan dia terima kiriman dari kantor pusat kan. Cabang 2 kan dapat kiriman juga dari kantor pusat kan sebenarnya kan gitu. Jadi sama aja. Ketika cabang 2 ngirim ke cabang 3 ya prosesnya sama dengan yang ini. Cara ngitungnya juga sama dengan ini. Oh, begini Pak. Ini baik Pak. Gimana? Itu awalnya pusat mengirim inventory ke cabang 2, kosnya itu 50.000. Namun pada tanggal setelahnya itu pusat memerintahkan cabang 2 untuk mengirimkan 25% inventory sebelumnya itu ganti ke cabang 1. Nah, biaya kirimnya itu $260. Itu nanti yang 260 itu dicatat seluruhnya Full atau atau proporsional? Ya sesuai dengan iya, yang Pak. dikirim dong. Oh, berarti Karena kan nempel ke inventorinya. iya, Pak. Hitungnya nempel ke inventory kan nanti kan hitungannya adalah maksimal dari yang biaya kirim dari cabang 1 ke cabang yang lain kan sesuai dengan inventory yang dikirim kan. Berarti kan tadi 25%. Iya kan? Iya, Pak. 25% kalau semisal dulu itu 100 berarti kan yang dikirim 25 kan. Iya, Pak. Ya enggak? Nah, itu berarti nempel sesuai dengan itu tadi. Berapa? Oh, iya. Nah, enggak full freight-nya. Ya kalau kayak gitu nanti yang di cabang 1 yang 75% itu understated. Oh iya, Pak. Ya kan? Karena kan kamu ngirim cost-nya semuanya ke freight, jadi freight in ke cabang berikutnya gitu. Nggak boleh, harus proporsional itu. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dapat Ya, dipahami. sama-sama. Tapi nanti modelnya tetap seperti ini ya, ngitungnya seperti ini ya. Berangkatnya seperti ini gitu. Maaf, Pak, ini shares-nya masih liquidation itu, Pak? Sorry. Saya lupa kalau ini belum saya klik. Jadi modelnya tetap pakai yang schedule kita kemarin pelajari gitu, di konsinyasi yang ini. Salah. Sebentar. Seperti yang di AO. Nih, konsepnya seperti sama yang ini gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, Salwa dulu apa Panji dulu? biar Salwa dulu aja Pak. Silakan Salwa. Oke. Tadi terkait yang ditanyakan nama Fendi Pak, kan tadi kalau nggak salah Fendi itu maksud Fendi kalau sesuai soal ini gitu ya, yang ada di PPT ini tuh kan freight 400 itu kan yang dari HO ke cabang 1 gitu ya Pak. 600. Yang mungkin bisa ke yang slide tabel Pak. Nah, yang dari HO ke cabang 1 itu kan freight-nya 600. Itu misalnya dengan 100 barang gitu. Berarti kan per satu barangnya freight-nya 6 gitu ya, Pak. Nah, terus habis itu setelah itu cabang 1 ngirim ke cabang 2 dengan freight-nya yang 450 itu. Tapi dari HO ke cabang 2-nya kan 650 gitu ya kalau nggak salah ya, Pak. Oke, sebentar, stop dulu. Jadi yang dimaksud tadi adalah gini. 600 ini kan komponen pembentuk nilai dari shipment from HO, yang mana itu adalah inventory, betul kan? Jadi ketika yang 4.000 ini yang mencerminkan 100 itu kita kirimkan, maka yang 600 itu juga harus nempel ke atas ini. Bisa dipahami, Salwa? Nah, yang di soal 450 ini beda lagi. 450 adalah freight yang dibayarkan sama cabang untuk pengiriman barang yang 25 tadi. Jadi di luar yang 600 tadi, gitu.
Jadi jangan dicampur ya, beda. Jadi maksud saya tadi adalah yang di atas ini ya ini, lari sini. Makanya ini kan muncul kan dibalikin semuanya kan, ya enggak? Makanya nah untuk jurnal yang di sini, freight in di sini yang 500, yang 600 ini, berarti yang kita catat hanya 6 kalikan 25. Gitu Salwa. Yang cash-nya yang ini nanti menunjukkan freight yang dicatat di bagian sini nanti, masuk ke sini kan. Itu yang nanti masuknya adalah ke excess freight-nya. Gitu Salwa. Lanjutkan silakan. Ya terus maksud saya tadi kan yang dikirimkan dari branch 1 ke branch 2 kan nggak sepenuhnya gitu, tadi 25% gitu. Tapi berarti yang dibebankan proporsional tuh freight-nya yang 600 aja kan ya Pak? Yang 450 tuh enggak kan? Enggak, betul. Jadi 450 itu full, yang 600 yang udah nempel ke inventorinya baru yang Iya. Jadi yang saya maksud tadi adalah proporsional yang ini. Yang ini full kamu bayar berapa ya kamu catat berapa gitu. Kan ini kan biasanya sesuai dengan yang dikeluarkan kan. Jadi misal mengirimkan 25 barang kena biayanya 100 gitu ya. Berarti sini kamu catat 100. Gitu. Yang di atas ini 25 kali 60. 25 ya kan 60 kan? 60 kan. 600 bagi salah. Kan tadi 100 ya. 25 kali 6 gitu. Jadi 150 yang di sini. Berarti di sini 25%-nya dari 4.500 gitu. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tadi Salwa udah? Udah itu aja? Ya, sudah itu aja Pak. Mau mastiin aja. Oke, Panji silakan. Sebenarnya sama sih Pak, mirip-mirip. Soalnya kan biasanya disoalkan suka di awal-awal tuh dikasih tahu biaya normal kirim misalkan dari pusat ke cabang 1 berapa, pusat ke cabang 2 berapa. Nah, mungkin kalau misalkan ada retur, itu kan nanti patokannya yang biaya normalnya tadi. Nah, itu kalau misalkan ada retur dari biaya normal itu diproporsi atau enggak gitu. Soalnya kan kalau yang misalkan yang udah dikirimkan freight-nya udah nyangkut di inventory. Sedangkan yang kalau mau diretur kan belum ada inventory nyangkut nih, nanti pakai proporsi atau enggak. Soalnya kan biasanya kalau kirim kan mau banyak atau dikit, kadang sama gitu Pak nilainya. Oke, jadi nanti dilihat dulu ya di soal ya, ada nggak informasi mengenai biaya pengiriman gitu. Karena kan ya benar tadi yang dibilang sama Panji gitu kan, pengiriman kan bisa batch. Jadi sampai dengan nilai segini tuh biayamu sekian gitu. Ini kalau kita ngomongin dunia nyata ya, nggak ngomongin ujian ya. Ujian kan kalau saya pengen bikin kalian susah ya saya bikin kayak gitu. Tapi kalau enggak kan ya gampang aja gitu. Yang kedua adalah hitungannya adalah persatuan. Jadi satunya A per pieces sekian gitu kan. Itu meskipun jarang yang kayak gitu ya. Yang misalkan kita pakai batch kan antara kilo atau sampai dengan sekian segini gitu kan kalau pakai kargo gitu kan. Sama seperti itu. Jadi pertanyaanmu adalah itu untuk retur, bukan untuk transfer barang antar cabang, ya kan? Kalau transfer barang antar cabang kan tadi yang ditanyakan sama Fendi sama Salwa, posisinya seperti itu. Tapi kalau untuk retur itu kan ini saya kirim ke sini, ya kan? Terus ini maaf Pak, tadi sebenarnya yang terkait sama itu juga Fendi sama ini juga antar retur. Iya. Oh ya udah gitu. Tapi kalau retur ya berarti kita ngelihatnya ke yang di sini ya proses penyelesaiannya ya. Saya cari yang ini dulu aja. Yang dia kalau modelnya mirip kayak gini jadinya. Gitu kan. Cuman bedanya kan nanti kita ngomongin shipment kan, shipment. Nah, ini kan tinggal dibalik aja, tapi freight-nya juga ditempelin. Ya, nih. Tinggal dibalik aja gitu. Itu ya. Itu untuk yang pengembalian. Gitu Panji. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya selama ini, ya 1 semester ini. Gitu. Saya dulu ketika mau mengajar itu banyak kayak bukan harapan gitu. Saya besok mau ngajar gini. Ternyata kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk mengimplementasikan apa yang ada di kepala saya gitu kan. Kerjaan yang ini itu gitu ya. Jadi waktunya tidak terlalu banyak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya gitu kalau dalam menyampaikan itu kurang maksimal gitu ya. Saya doakan gitu buat kalian untuk
ujian untuk besok setelah pasca ujian ya kan, ada yudisium, terus ada kalian pemberkasan CPNS gitu ya, kemudian ngurus dapat penempatan mana gitu ya. Saya doakan kalian mendapatkan yang terbaik gitu lah untuk itu semua gitu ya. Kalaupun besok kalian dapat bukan tempat yang kalian inginkan gitu, mungkin nggak langsung tahu lah gitu, kok kenapa saya dapat sini gitu, mungkin ya butuh waktu lah untuk tahu bahwa emang ternyata itu adalah yang terbaik buat kalian gitu. Pasti akan ada sesuatu di baliknya kenapa kalian kok dapatnya di situ gitu. Nah kan kebanyakan kan kalian pengennya ke pemerintah pusat kan, kalau nggak ke Kemenq, PPK, kan PPKP lah. Tapi kalau semisal nggak dapat itu ya pasti ada apa namanya cerita di balik itulah ya kenapa kalian dapat. Jaga kesehatan kan, kalian ujian cuman di 1 minggu depan kan, gitu kan. Jadi nggak usah keluar dulu lah gitu. Habis ujian kalau itu ya langsung pulang aja gitu, beli makan ya apa namanya, menghindari ketemu sama orang dulu gitu ya, karena kan sekarang lagi tinggi-tingginya ya COVID. Jadi jangan sampai kok kalian masih ujian tiba-tiba positif gitu. Nah, ya takutnya ada gejala kalian jadi nggak konsen gitu ya. Besok mempengaruhi 3 tahun kalian kuliah. Ya semoga lancar semuanya. Untuk isian soal untuk lembar jawab kalian, saya minta lagi jangan kosongan. Bantu saya biar saya bisa ngasih nilai maksimal gitu ya. Itu saya minta banget buat kalian. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau dalam membawakan kuliah ini atau dalam berinteraksi dengan kalian itu ada gerak tubuh, bahasa tubuh, gesture, terus apa namanya, bahasa saya yang kurang berkenan buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Oke, silahkan Agnes. sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya belum bisa on cam, tapi Oke. saya ada di frame-nya Fendi juga kok Pak. Iya. Nah, terima kasih juga atas wejangannya dari Bapak, terus tadi udah Bapak menyampaikan segala sesuatunya selama kurang lebih ya 1 semester ini. Saya mewakili dari kelas 626 sebagai ketua, mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya Pak kepada Pak Ardian atas segala ilmu yang telah diberikan, atas segala nasihat-nasihatnya, atas segala semangatnya dari Pak Ardian yang telah selalu diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Terus kedua, saya mengucapkan tentu saja minta maaf Pak kalau selama perkuliahan AKR 2 ini mungkin menurut Pak Ardian belum sesuai dengan ekspektasinya Pak Ardian. Mungkin dari kami ketika kelas mungkin masih ada banyak yang off-cam karena banyak yang berhalangan. Terus ketika ditanya mungkin belum bisa menjawabnya dengan maksimal. Kami mohon maaf. Dari saya sendiri juga begitu Pak. Kami mohon maaf pokoknya sebesar-besarnya kepada Pak Ardian. Kami berharap Pak Ardian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Kami berharap dan berdoa seperti itu Pak. Terus juga apa ya, minta doanya juga Pak untuk kelancaran UAS kami besok. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan tentunya diharapkan sama Pak Ardian nilainya bagus-bagus, dan ya semoga kita bisa ketemu Pak secara langsung suatu saat nanti di lain kesempatan. Mungkin itu dulu Pak kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain pengurus atau teman-teman kelas 26 yang lain mau menyampaikan sesuatu, persilakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu di apa namanya DJP, semoga kita nggak satu direktorat atau eselon 3 ya. Itu biar belangnya nggak kelihatan. Ya. Oke, cukup sekian. Mungkin boleh untuk kenang-kenangan kita ambil foto dulu ya Pak, bareng-bareng gitu. Screenshot dulu. Untuk mungkin 3 kali cukup ya Pak ya? Cukup. Cukup. 4 kali nggak apa-apa sih. Oh, oke. Yang pertama mungkin mau gaya bebas dulu atau gimana teman-teman? Formal. Oh, formal dulu.
Nanti yang ngambil gambarnya Tarisha ya. Yang itu owner atau gimana, Om? Kamu juga nggak apa-apa sih, kan kamu yang screenshot juga kan. Mulai yang pertama, 1, 2, 3. Tahan sebelahnya. Ganti. Gimana yang kedua? Kayak gini. Udah. 1, 2, 3. Tahan. Udah. Ya. Terus ini belum. Satu lagi. Oh gini. Ya Pak, ini artinya A Pak. Nilai A. kami semuanya. Amin. Amin. 1, 2, 3. Tahan. Sudah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sukses ya buat ujiannya sama semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.